Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan wajhikal karim warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min intik rahmatan dunya bi rahmatika aman siwak amma ba'd. Pada video kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Safinatun Najah, kitab karangan Syekh Salim bin Syamir Al-Hadrami. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih madzhab Imam Syafi'i. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun ai hada utawi iki ku ana fasal suci fi syuruti kang tetep ing dalem jelasno pira-pira syarat al-mu'tabarati kang diiktibar apa syarat fil qudwati ing dalem anut. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan sebuah syarat-syarat yang dipertimbangkan dalam masalah menjadi makmum. Syurutul qudwati utawi pira-pira syarate anut tegese dadi makmum iku ahad asara iku totale ana 11. Syarat-syarat menjadi makmum yang sah itu ada 11 di kitab Safinatun Najah disebutkan 11. Apa itu? Allah ya'lama iku yen to ora ngaweruhi sapa makmum butlana sholati imamihi ing batale sholati imami makmum. Batale mau bi hadasin sebab hadas au ghairi utawa saliyane hadas. Syarat yang pertama, seorang makmum itu tidak mengetahui batal sholatnya imam, entah itu sebab hadas ataupun yang lainnya. Ketika mengetahui batalnya sholatnya imam, maka dia tidak bisa menjadi makmum orang tersebut. Atau ketika maksa menjadi makmum, sholatnya pun nanti dampaknya akan tidak sah. Karena apa? Karena mengetahui batalnya sholatnya imam. Ya, contoh yang paling mudah itu ketika kamu mau makmum ke seseorang, orang tersebut di bajunya ada najis yang tidak dimakfu. Ya, ada najis yang tidak dimakfu di dalam sholat. Kamu mengetahui bahwa imamnya ini sholatnya batal, terus kamu makmum, ini tidak boleh. Ya. Terus yang nomor 2 apa? Wa la ya'taqid dalan iku yen orang yakini sapa makmum wujub qadha ing wajibe ngodoni sholat alaihi ing atase imam. Syarat yang nomor 2, seorang makmum itu tidak mempunyai prasangka yang kuat bahwasanya apa? Imam ini kategori orang yang wajib diulangi lagi sholatnya. Ketika orang tersebut maksa menjadi makmum orang tersebut, maka sholatnya tidak sah. Di sini ada keterangan fala yasihu iktida'uhu biman talzamuhu al-i'adatu. Maka tidak sah sholatnya orang yang bermakmum kepada imam yang imamnya tadi sholatnya wajib diiadah. Contohnya apa? Contohnya seperti orang yang tayamum gara-gara libarodin, gara-gara dingin. Ya, itu sholatnya kan wajib diulangi lagi. Maka kita tidak sah menjadi makmum orang tersebut. Atau orang mukim yang tayamum di suatu tempat yang umumnya ada air. Di situ kan juga wajib i'adah, wajib diulangi sholatnya. Ya, ketika kita bermakmum dengan orang-orang tadi ya, orang-orang kategori yang telah saya sebutkan tadi, maka makmum kita tidak sah. Selanjutnya wa ala yakuna makmuman. Wa ala yakuna lan iku yen ora ana sapa imam makmuman iku dadi makmum. Wala umiyan lan ora ana sapa imam iku umiyan umi. Syarat selanjutnya, seorang imam statusnya bukan makmum. Itu juga tidak diperbolehkan. Makmum dijadikan imam itu enggak diperbolehkan. Contohnya A sama B ini sholat jamaah.
B ini statusnya makmum, A imam. Nah, saya datang terus saya menjadikan B menjadikan B imamku. Nah, ini tidak diperbolehkan karena apa? B ini statusnya makmum pada A. Ya. Seorang makmum tidak diperbolehkan dijadikan imam. Wala umiyan, dan seorang imam dalam bacaannya tidak diperkenankan umi. Wala yataqaddama, lan iku yen to ora ngejoni sapa makmum alihi ngatasi imam fil mawaqifi ing dalem panggonan ngadeg tempat sholat. Ya, ini masalah tempat sholat. Syarat selanjutnya ini masalah tempat sholat. Jadi antara imam sama makmum dalam hal tempatnya, makmum itu tidak boleh berada di depan imam. Kalau berada di depan imam, jamaahnya pun juga tidak sah, atau jadi makmumnya juga tidak sah. Selanjutnya wa ayya lamalan iku yen to ngaweruhi sapa makmum intiqalati imamihi ing pindah-pindahe gerakane imame makmum. Syarat selanjutnya ialah seorang makmum itu mengetahui gerak-gerik dari imamnya. Selanjutnya wa ayyajtami alan iku yen to kumpul sapa imam lan makmum fi masjidin ing dalam siji masjid. Au fi salasimi ati dirain, utawa kumpul ing dalam 300 dira takriban apane kira-kirane. Salat selanjutnya ialah seorang makmum sama imam itu kumpul dalam satu masjid atau dalam jarak 300 dira. Kira-kira 300 dira. 300 dira itu kalau dibuat meter sekitar 144 meter. Jadi antara imam sama makmum kumpul di dalam masjid, atau jarak antara imam sama makmum tidak melebihi dari kira-kira 144 meter, yakni 300 dir. Selanjutnya wa ayyan wialan iku yen to niat sapa makmum al-qudwata ing anut awil jamaah atau niat jamaah. Syarat selanjutnya seorang makmum hendaknya dalam mau melakukan sholat niat jamaah ataupun niat qudwah, ikut dengan orang yang dijadikan imam. Wa ayat tawafaqalan iku yen to cocok cinocokan apa net musholati hima apa runtute salate imam lan makmum. Antara makmum sama imam itu harus cocok runtutan sholatnya. Di sini dicontohkan fala yasihu al-iqtida'u mahtilafihi kamaktubatin halfa kusufin. Maka tidak sah seorang makmum terus menjadikan imam yang imamnya ini sholat kusuf, kita sholat maktubah, itu tidak diperbolehkan. Terus kalau untuk imamnya sholat sunnah, kita sholat fardu, itu tidak apa-apa. Atau orangnya sholat ada, makmumnya sholat ada, imamnya sholat qadha, itu juga tidak apa-apa. Ya. Dalam praktek ini yang yang tidak diperbolehkan itu ketika ta'adzuril mutaba'ah, sangat sulit mengikuti gerakan imam, itu yang tidak diperbolehkan. Seperti contoh tadi, imamnya sholat khusuf, kita sholat maktubah, karena ada gerakan-gerakan di sholat khusuf yang sangat berbeda dengan sholat maktubah. Syarat selanjutnya wa ala yukhalifalan iku yen to bedani sapa makmum hu ing imam fi sunnatin ing dalam sunnah fahisatin kang banget al mukhalafatu apa nulayan ini. Syarat selanjutnya seorang makmum tidak boleh berbeda dalam hal kesunahan, yang mana kesunahan ini apabila ada unsur mukhalafah, ada unsur perbedaan antara imam sama makmum, ini tampak jelek, tampak rusak, ya.
Seperti itu. Di sini dicontohkan kasajdati tilawatin, seperti sujud tilawah. Ketika seorang imam melakukan sujud tilawah, maka kita sebagai makmum wajib mengikutinya. Entah itu secara fi'li maupun tarkannya. Tarkan itu maksudnya gimana? Imam tidak melakukan sujud tilawah, kita juga tidak diperbolehkan melakukan sujud tilawah. Terus kasujud disahwi fatajibu fi al-muwafaqatu fi'lan latarkan. Dicontohkan lagi seperti sujud sahwi, sujud karena lupa. Apabila seorang imam ini melakukannya, kita juga wajib mengikutinya meskipun kita tidak lupa. Paham ya ini? Kalau imam tidak melakukannya, kita boleh tetap melakukan sujud sahwi. Paham ya ini ya? Bal yusannu lil ma'mum fi'luhu idza tarakahu imamuh. Bahkan disunahkan ketika makmum lupa akan sesuatu, sedangkan imam tidak melakukan sujud sahwi semisal, ini makmum disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ya, kata syahudil awal fatajibu fihi al muwafaqatu tarkan la fi'lan. Bal yajuzu lil ma'mum idza fa'alahu al imam ayat surukahu wa yakumu amidan walakin yusanu lahu al audu in kana qiyamu amdan malam yakum al imamu. Di sini dicontohkan seperti tasyahud awal juga. Tasyahud awal, maka wajib bagi seorang makmum untuk meninggalkannya. Ketika seorang imam ini lupa melakukan tasyahud awal, ingat tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Ketika imam lupa tidak melakukan tasyahud awal, kita wajib juga ikut meninggalkannya, tidak melakukannya. Bal yajuzu lil mamum idza fa'alahu imam ayat surukahu wa yakumu amidan. Bahkan boleh dalam kasus ini ketika imam melakukan tasyahud awal, kita itu boleh tidak melakukan tasyahud awal ya. Tidak melakukan tasyahud awal dengan cara berdiri secara sengaja. Akan tetapi lakin yusanulahu al-audu, tetapi ini malah disunahkan ketika kamu berdiri sengaja tidak melakukan tasyahud awal, disunahkan apa? Untuk kembali lagi. Ingkana qiyamuhu amdan. Jika berdirimu tadi dengan sengaja, selama imam tadi belum berdiri selesai tasyahud awal. Ketika berdirimu atau meninggalkanmu tasyahud awal ya, meninggalkan tasyahud awalmu itu gara-gara lupa, imam tasyahud awal kamu lupa langsung berdiri, lupa ya, ini kasusnya nggak sengaja seperti tadi. Kalau sengaja sunnah kembali lagi, terus batasannya selama imam belum berdiri. Kalau lupa ketika imam tasyahud awal terus kamu lupa berdiri, di sini dijelaskan wajib al-audu alaihi limutaba'atihi imami. Maka wajib bagi kamu untuk kembali duduk lagi, ikut atau mengikuti gerakan imam. Terus syarat selanjutnya di sini dijelaskan wa ayyuta bi'ahu, lan iku yen to ngetut mbureni sapa makmum hu ing imam. Syarat menjadi makmum yang terakhir itu gerakan yang dilakukan makmum sama imam itu dilakukan beruntut. Dalam artian apa? Imam dulu baru makmum. Di sini dicontohkan bi ayyata akhara taharrumuhu an jami'i taharrumi imami. Seorang makmum wajib mengakhirkan takbiratul ihramnya menunggu selesainya takbiratul ihramnya imam. Jadi imam Allahu Akbar selesai takbiratul ihram, makmum baru Allahu Akbar. Terus birukna ini fi'liya ini amidan aliman. Hendaknya seorang makmum tidak mendahului gerakan ya, dua rukun fi'li yang dilakukan secara sengaja dan mengetahui hukumnya. Ini juga tidak diperbolehkan. Karena
alla yasbiquhu biruknaini fi'liyaini amidan aliman itu termasuk bahasan mutaba'ah. Selanjutnya wa alla yata'akhkhara anhu bihima bila udrin. Antara makmum sama imam, seorang makmum ini tidak boleh mengakhirkan gerakannya melebihi dua rukun fi'li yang dilakukan secara sengaja dan tahu hukumnya tanpa adanya udzur. Nah, ketika seperti itu atau tidak sesuai dengan kriteria yang telah saya sebutkan, takbiratul ihramnya berada atau dilakukan setelah imam selesai, terus tidak boleh mendahului dua rukun fi'li dengan sengaja dan mengetahui hukumnya, dan tidak boleh mengakhirkan atau istilahnya sengaja agar tertinggal antara makmum sama imam, gerakan makmum dengan imam terlambat sampai dua rukun fi'li tanpa adanya udzur, itu juga bisa menyebabkan makmumnya tidak sah. Fa'in koronahu fi taharrum walau syakan durroh. Apabila terjadi mukoronah, dilakukan bersama takbiratul imam sama takbiratul makmum, takbiratul ihramnya makmum, ini akan mengakibatkan bahaya, sholatnya bisa tidak sah. Faslun fi bayani suwar al-mumkinati fil qudwah wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Walafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.